Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika ilman ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim taslima. Wa sallalan muga-muga paring rahmat ta'zim sapa Allahu Allah ala sayyidina ase Gusti kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad wa alihi lan keluargane Nabi wasallim taslima. Qala asy-syaikhu al-faqih al-imamu al-alimu as-sadrul mufti, yang menjadi pemuka mufti, al-fadilu kang utama, Syekhul Islam rupane Syekhul Islam, Izzuddin yaitu Izzuddin rupane Abu Muhammad Abdul Aziz ibnu Abdissalam ibni Abil Qasim As-Sulami Asy-Syafi'i. Tawalla muga-muga dadiaken kekasih hu ing Izzuddin ibni Abdissalam sapa Allahu Allah fil husna ing dalam surga, atau bil husna kelawan kebaikan. Warattabahu bittaqwa, manane qamahu warattabahu semoga muga-muga jumenengaken sapa Allah hu ing Izzuddin bittaqwa kelawan takwa. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana mukhlisina biqiraatihi. Qa'idatun ay hadhihi qa'idatun tati utawi maksude ibadah, ibadah kulliha sekabehane ibadat iku at-taqarrubu taqarrub, yaitu marekaken mendekatkan ilallahi maring Allah azza maha mulia Allah wa jalla lan maha agung Allah. Jadi kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam bahwa maksud dari seluruh ibadah adalah media untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakni lan ngarepaken sapa Syekh al-qurba ilallahi azza wa jalla, yang dimaksud al-qurba ilallahi azza wa jalla, mendekatkan diri kepada Allah, adalah
Al-qurbu, yang dimaksud al-qurbu ilallah azza wa jalla, al-qurbu utawi marak mendekatkan diri, al-qurbu utawi parek ilallahi maring Allah azza maha mulia Allah, wa jallalan maha agung Allah, iku al-qurbu parek min judihi saking lomane Allah pemurah, wa ihsanihi lan kebagusane Allah, al-mukhtasina mukhtasaini ya, al-mukhtasaini kang dikhususaken karone, yaitu jud sama ihsan, bi ibadihi kelawan piro-piro hambane Allah, al-mu'minina kang iman-iman kabeh. Jadi yang dimaksud daripada dekat dengan Allah adalah dekat dengan sifat dan sifat ihsannya Allah. Nah, jud sama ihsan ini khusus kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Wa ayyu amila lan nyenta bermuamalah sopo wong al mutaqarraba ing zat kang didekatkan ilaihi maringman, muamalataman kelawan muamalai zat taqarraba kang marakaken sapa wong ilaihi maringman, atau taqarraba kang mendekatkan diri sapa wong ilaihi maringman, mana itu zat Allah, bit taati kelawan taat, wa ta'zimi lan ta'zim, wal khudahkan diri, wa tafkhimi lan mengagungkan. Kemudian agar orang yang mendekatkan diri kepada Allah tersebut melakukan ketaatan disertai dengan mengagungkan Allah, merendahkan diri di depan Allah, wa tafkhim, dan mengagungkan Allah. Berarti semuanya amal pekerjaan-pekerjaan hati itu yang dimaksud taqarrub. Wa illa lan lamun ora apa? Ora ini ora muamalah taman taqarraba ilaihi bitta'ah. Kalau dia tidak bermuamalah dengan Allah dengan taat, ta'zim, khudu dan tafkhim, maka fal qurbu, maka iku min dzatihi, min dzati Allah, iku muhalun muhal. Karena itu amalan hati muhal. Kenapa? Li'annal qurba, karena setuhune parak, wal bu'dalan adoh, iku min sifatil ajsam, setengah saking piro-piro sifat jisim. Sifat jisim ini wadag ini, benda dengan benda. Kayak kita ini, saya di sini, kamu di situ, berarti kan dekat. Nah, kalau sama Allah, berarti itu amalia apa? Amalia hati, pekerjaan hati. Jadi taqarrub secara maknawi ya. Jadi kalau sholat, ya semua ibadah, sholat, puasa, zakat, sedekah, apapun itu harus ada taat, harus ada nilai ketaatan, ketakziman, merendahkan diri, tafkhim. Kalau unsur-unsur itu tidak ada, berarti taqarrubnya taqarrub mustahil. Mana taqarrub? Sholat amalia badan. Maksudnya kalau takbirat ruku, sujud itu amalia badan kan. Nah, berarti harus disertai dengan taat, ta'zim, khudu, tafkhim.
Kalau keempat unsur ini tidak ada, maka muhal, kata beliau. Kenapa? Karena al-qurbu wal bu'du itu min sifatil ajsam. Jadi harus disertai dengan taat, ta'zim, khudu, tafkhim. Nah, wali qurbihi lan iku tetep kadue parak Allah min khalqihi saking piro-piro makhluke Allah, maknayani utawi makna loro. Adapun makna Allah dekat dengan hambanya itu ada dua makna. Makna yang pertama, ahaduhuma utawi salah sijine maknayan iku qurbuhu atau parke Allah, bil ilmi kelawan ilmu, warru'yatilan melihat, wasyumulis sultani lan sumrambahe kekuasaan. Sumrambah itu universal, umum. Adapun makna yang pertama, bahwa di makna makhluknya yaitu al-qurbu bil ilmi, dengan ilmunya, warru'yah, dan Allah melihat semuanya, kemudian wasyumuli sultan, dan mencakup semua kekuasaannya, bahwa semua yang ada di alam semesta ini berada dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna yang pertama. Yang kedua, wasani utawi makna yang kedua, iku al-qurbu parek bil judi kelawan loman, pemurah, wal ihsanilan gawe bagus, berbuat baik. Itu makna yang kedua. Jadi makna dekat Allah dengan makhluknya, ilmunya Allah, kemudian perhatian Allah, dan kekuasaan. Yang kedua adalah dekat dengan jud, ya seperti kita ini, diberi makan, diberi minum, diberi tenaga, itu berarti sifat pemurah Allah dekat dengan kita. Wal ihsan, terus menerus Allah berbuat baik kepada kita siang dan malam, ya kan? Fal qurbul awwalu, mangka utawi makna qurb al awal, dekat yang pertama tadi, bil ilmi war ru'ya wasyumul. Makna dekat yang pertama, bahwa Allah ilmunya, perhatiannya, penglihatannya itu, dan kekuasaannya, amun, iku amun, umum, li jami'il akwani, kaduwe sekabehane piro-piro penghuni alam semesta, makhluk. Bahwa Allah mengetahui dan melihat dan menguasai seluruh kekuasaannya itu umum. Untuk siapa? Semua alam semesta. Orang mukmin, orang kafir, semut, gajah, semua dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wal qurbu yang kedua, makna bahwa Allah dekat, yang kedua adalah as-tsani, wal qurbu tsani utawi makna park yang kedua, iku khosun, khusus, bi ahlil imani kalawan ahli iman. Bahwa Allah itu loman, pemurah, dan Allah itu ihsan, dalam konteks makna ini adalah khusus untuk ahli iman. Ya seperti kalau dikaitkan dengan kitab Anisul Muttaqin itu, ada kenikmatan yang tidak bisa dirasakan oleh selain orang beriman, kan? Wadalla alal qurbil awwali qauluhu ta'ala. Wadalla lan nuduhaken alal qurbil awwali ingatase makna parek yang pertama, dan itu berlaku untuk seluruh penghuni. Allah Ta'ala
dawuhe Allah Ta'ala, ma yakunu min najwa salasatin illa wa huwa rabi'uhum. Ma yakunu ora ana min najwa saking orang-orang yang berbisik, orang yang saling berbisik, min najwa salasatin, telu, illa kecuali huwa utawi Allah iku rabi'uhum, yang kepapat telu. Illa rabi'uhum, illa kecuali huwa utawi Allah iku rabi'uhum, sing kepapate salasa. Kita lihat di pakai Quran terjemahan Kemenag, surat Al-Mujadilah ayat 7. Di sini maknanya nomor 7 ya. Tiada ma yakunu ora ana min najwa salasatin, saking pembicaraan rahasia antara 3 orang. Nah, gitu mananya paling enak. Ma yakunu ora ana min najwa salasatin, saking pembicaraan antara 3 orang, illa kecuali huwa utawi Allah iku bi'ahum, yang keempatnya. Itu mana Kemenag begitu. Itu menunjukkan bahwa Allah itu dekat. Arti makna yang pertama tadi, qurbuhu bil ilmi war ru'yah wa syumuli sultan, dan itu berlaku untuk jami'ul akwan. Paham nggak? Paham kan? Dekat dalam makna yang pertama apa tadi? Dengan ilmunya, dengan ru'yahnya, dan dengan mutlak kekuasaannya umum. Dan itu berlaku untuk jami'ul akwan. Wadalla 'alal qurbi tsani, wadalla lanuduhaken apa makna yang makna qurb, alal qurbi tsani, ingatase makna parak yang kedua, iku kauluhu, apa kauluhu dawe Allah Ta'ala, wasjud waqtarib, wasjud lan sujuda sopo sira, waqtarib lan parka sopo sira. Ini mana yang kedua? Apa? Jud sama ihsan, dan berlaku hanya untuk ahlil iman. Siapa sujud? Hanya orang. Siapa yang merasakan nikmatnya sujud? Hanya orang beriman. Berarti itu khusus, ya kan? Khusus. Ketika orang diberi kesempatan sujud kepada Allah, berarti orang itu telah diberi ihsan oleh Allah gitu loh. Dan kenikmatan sujud itu tidak bisa dirasakan oleh orang selain orang yang beriman. Berarti di situ makna qurbnya hanya berlaku untuk orang yang beriman saja, khusus. Wa qauluhu lan dawe Allah Ta'ala, aina yashrabu bihal muqarrabun. Aina maf'ul bihi mahdzuf, ini fiilnya. Ainan ing sumber langsung, yashrabu minum, rohiq yang dicampur dengan air dari telaga tasnim, dengan min tasnim campuran rohiq murni
ainan ing sumbere langsung, yashrobu minum biha kelawan ainan, ya, sopo al muqarrabuna piro-piro wong kang mendekatkan diri kepada Allah, atau orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu siapa itu? Siapa itu muqarrabun di situ? Orang beriman. Ya kan? Orang kafir tidak dapat khusus al-qurbu bi makna atsani yang kedua. Hanya orang beriman yang merasakan itu. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanatu na'im. Fa amma in kana fa amma mangkalamun in kana fa amma mangka setuhune barang ya. Mana sih bahasa Jawanya itu biasanya? Coba lihat ya tafsir Kemenag pakai bahasa Indonesia biar gampang dimaknai. Surat Al-Waqi'ah ayat 88 89. Fa amma in kana minal muqarrabin, adapun fa amma mangka anapun gitu. Adapun ingkana lamun ana sapa wong kang mati, ana iku minal muqarrabin, setengah saking piro-piro muqarrabin, yaitu orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Farauhun farauhun mangka rauhun itu mananya di sini baca di Tafsir Jalalain ayat 88. Ai falahu istirahatun. Kalau di sini ikut tetap wong muqarrabun, orang yang didekat oleh Allah Taala, istirahatun utawi memperoleh ketentraman. Berarti farahun maka iku kadue muqarrabun ketentraman. Wa raihanun lan rizki, wa jannatun na'im dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini khusus. Rauhun wa raihanun wa jannatun na'im tadi khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Orang kafir nggak dapat. Wa fadhailul ibadati utawi piro-piro fadilahe atau keutamaane piro-piro ibadat. Adapun wa syarafuha lan kemuliaane ibadah iku ala qadri darajatiha, tetep ingatase ukuran derajate ibadah, wa faidatiha lan faidahe ibadah. Maka nalikane agung opo al faidatu faidahe, kanat maka ana opo al ibadatu ibadah iku afdol lebih utama. Jadi berbanding lurus dengan keutamaan ibadahnya. Semakin besar faidahnya, maka semakin utama juga ibadah tersebut. At-tafadulu bainal ibadat,
Wa tartibu fadhailil ibadati utawi tertibe piro-piro keutamaane piro-piro ibadat iku biruta bifawaidiha berbanding lurus kelawan piro-piro derajate piro-piro faidahe ibadah. Dhamul ibadati mangki luwi agunge piro-piro ibadat apane faidatan faidahe hiya utawi ibadah kang adho ibadah yang paling banyak faidahnya iku afdhul ibadati luwih utamane ibadat paling utamane ibadat. Semakin besar faidahnya ibadah itu maka semakin utama ibadah tersebut. Wa dzalika utawi mengkonon ibadah yang paling agung faidahnya dan yang pertama adalah iku ma'rifatullahi ma'rifat Allah subhanahu wa ta'ala. Azza maha mulia Allah wa jallalan maha agung Allah. Wajib ma'rifat Allah itu. Apa dalam aqidul awam itu? Ingat ya dalam aqidul awam? Bait pertama itu. Coba siapa ingat? Masa dibaca dari pertama? Tumas sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa ali wa sahbihi terus sabil khairul wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah. Itu ibadah paling agung. Fa'lam bi wujubil ma'rifah. Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau dia puasa, dia sholat, dia zakat, dia beribadah tapi dia enggak mengenal Allah, dia beribadah kepada siapa? Itu besar faedahnya untuk kelanjutan seterusnya. Mengenal Allah, makanya wajib ngaji tauhid. Ya, minimal ngaji aqidatul awam. Wajib hukumnya. Wal imanu utawi iman alladzi kang huwa utawi alladzi iman iku syartun syarat ibadatin ing dalam tiap-tiap ibadah. Iman syarat. Lah kalau tidak beriman, misalnya orang kafir puasa, sah nggak puasanya? Ya tidak sah. Orang kafir membangun masjid misalnya, bantu, sah nggak ibadahnya? Apa namanya? Bantuan. Tidak diterima. Dia puasa, dia sholat, dia zakat, kalau tidak beriman, makanya disyarat sahnya sholat pertama iman, kan? Tapi dia kena khitab nggak untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa? Karena kena khitab. Saya dulu ngaji sama Syekh Rusdi itu, ingat beliau sering baca ayat Juz 29 itu. Yang masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin ila akhir ayat. Itu kan orang yang dimasukkan ke dalam neraka sakor itu ditanya, kenapa kamu masuk neraka sakor? Itu orang kafir kan? Orang kafir itu. Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Dulu kami tidak sholat. Nah, berarti khitab perintah kewajiban sholat itu berlaku untuk orang kafir. Tetapi kalau dia sholat, gak diterima sholatnya, karena syarat sahnya sholat adalah beriman kepada Allah. Makanya di sini pertama ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifatnya itu harus hafal. Kemudian yang kedua beriman, ini ibadah urutannya nih, mengenal Allah. Yang kedua beriman.
Fa innallaha maka satuhune Allah iku la yurdihi orang ridhoni sapa Allah ing wong ibadata kafirin. Nah, la yurdihi orang ridhoni sapa Allah ibadata kafirin ing ibadah wong kafir. Ya orang kafir misalnya korban, bantuan korban. Ya nggak dianggap sebagai ibadah kurban, dianggap sebagai hewan aja. Nggak bisa, nggak diterima, nggak ridho. Wala yakbalu lan ora diterima lahu kadue kafir. Wala yakbalu lan ora nrima, maaf. Wala yakbalu lan ora nrima sapa lahu maring wong kafir. Ada kan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Semua amalan orang kafir di dunia itu ketika datang kelak di akhirat di depan Allah Subhanahu wa taala, maka dijadikan haba'am mansura, seperti debu-debu yang berterbangan, enggak ada gunanya. Kalau dia kafir, wah dia mau bangun jembatan, kayak mau bangun musola, mau bangun madrasah, dia nggak bakal diterima sebelum dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Fa in sakhatahu alaihi sarmadan, fa inna sakhatahu maka setuhune bendune Allah, marahnya Allah, alaihi ingatase wong kafir, iku sarmadan ing dalam selawase, selamanya, daim mana sarmad, musarmada daimun selamanya. Selama dia masih kufur, walaupun dia berbuat baik di muka bumi ini, tetap dia dalam amarah Allah Subhanahu wa taala. Lagi mana tidak marah? Oh, dikasih makan, dikasih minum, dikasih nafas, dikasih kesehatan, kok kufur gitu loh. Siapa marah? Walillahi mathul a'la. Wala yalhaquhu lan ora nyusuli, kalau di mana Jawa nyusuli hu ing kafir opo afun ampunan, ndak ada. Makanya nggak boleh mendoakan orang kafir supaya mendapat ampunan. Apa hukumnya? Tidak boleh. Ya Allahumma gfirli, siapa orang kafir? Tapi kalau mendoakan orang kafir supaya dia bertobat masuk Islam, boleh tidak? Boleh kan, dalam azkar kan? Mendoakan supaya panjang umur, boleh nggak? Boleh. Mendoakan orang kafir supaya rezekinya berlimpah, boleh nggak? Boleh. Ada kan? Ingat nggak di kitab azkar itu? Jammalakallahu, ya kan? Ketika orang Yahudi yang membantu Rasulullah SAW mengucurkan air itu, kemudian beliau mengatakan gimana? Jammalakallah, ya. Semoga Allah memperindah rupamu, itu kan. Akhirnya orang Yahudi itu rambutnya ban sampai sepanjang hayat kan. Tapi kalau mendoakan orang kafir supaya dia diterima amalannya, supaya dia mendapat ampunan, itu tidak boleh. Karena Allah tidak menerima dan Allah tidak akan mengampuni sebelum dia beriman kepada Allah. Wala yashubuhu ridho, dan dia tidak mendapatkan ridho. Wala yutasawwaru ma'adzalibu, wala yutasawwaru maka orang bisa digambarkan ma'adzalika sumertani mengkonon kekufuran opo kurbun parak, walidzalika lan karena mengkonon bahwa Allah tidak menerima ampunannya orang kafir, tidak mengampuni orang kafir dan tidak menerima amalannya. Qala dawu sapa Allah Ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, innama yataqabbalu angin pestine nrima sapa Allahu Allah minal muttaqina saking piro-piro amalane wong bertakwa. Ai tegese
alladzina taqau setuhune tegese alladzina wong akeh ittaqau kang pada takwa sapa alladzina al kufra ing kufur, orang-orang yang takut kekufuran. Wa ma mana'alan orang nyegah sapa Allah hum ing kufar wong kafir ayak bala ing nyentan rima sapa Allah minhum saking wong kafir nafaqati nafkahe wong kafir illa kecuali annahum satuhune wong kafir iku kafaru pada kafir sapa wong kafir billahi kelawan wa bi rasulihi lan kelawan utusane Allah. Cukup ya, wallahu alam bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum